فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah akan kita selesaikan masalah taukid. Yaitu mengenai hukumnya. Qala al-musannif atau qala Asy-Syarih waffaqahullahu ta'ala hukmut taukid. Hukmut taukid annahu yatba'ul muakkad bi fathil kaf. Hukumnya taukid yaitu adalah mengikuti yang ditakkid. Karena namanya saja tabi. Namanya saja tabi. Tabi itu ada 4, na'at, ataf bayan, taukid, dan satu lagi badal. Maka hukumnya taukid dia juga mengikuti muakkadnya, yaitu sesuatu yang dikuatkan. Dalam hal apa? Fi rafihi in kana marfu'an. Dalam rafa'nya kalau memang marfu', nahwu qama zaidun nafsuhu wa ja'al qaumu kulluhum fa nafsuhu taukidun li zaidun. Bacanya li zaidun karena hikayah. Wa kullu taukidun lil qaumu. Wa taukidul marfu'i marfu'un mithluhu wa kullun. Ini wa kullun. Min nafsu wa kullu mudhafun wal ha'u mudhafun ilaih. Jadi ja'al qaumu kulluhum, kullu i'rabnya adalah taukid kepada qaum, kemudian dia mudhaf dan ha hu hum mudhaf ilaih. Wa fi nasbihi in kana mansuban nahwu aqamtu zaidan nafsahu wa ra'aitul qauma kullahum. Ini namanya taukid apa? Nisbah. Apa fungsinya taukid nisbah? Untuk menguatkan penyandarannya itu biar enggak disandarkan kepada yang lain. Itu fungsi dari taukid nisbah. Karena kemarin taukid maknawi itu ada yang untuk taukidus syumul dan ada yang taukidun nisbah. Taukidus syumul itu untuk menepis dugaan semua atau enggak semua, dan taukidun nisbah untuk menepis dugaan salah sandaran biar enggak dikira disandarkan kepada yang lain. Jadi ja'al qaumu kulluhum ini adalah taukid syumul. Ini adalah taukidu asy-syumul. Qama zaidun nafsuhu taukidun nisbah. Karena biar enggak dikira penisbahan qiyam berdiri itu kepada selain Zaid, jadi dikuatkan yang datang itu memang benar-benar Zaid sendiri, supaya nggak dikira yang datang adalah yang lain. Adapun ja'al qaumu kulluhum ini yang dikuatkan adalah keseluruhannya, bukan nisbahnya tapi syumulnya. Yang datang ini sebagian atau semuanya, ini dikuatkan lagi telah datang suatu kaum seluruhnya. Dipahami? Kalau belum paham ditanyakan. Jadi besok-besok kalau mau tanya kepada saya nggak apa-apa, tapi pakai kertas ditulis. Nanti kita setiap mau memulai atau kalau ya mau mulai, kalau memang ada pertanyaan ditanyakan pakai kertas. Nanti insya Allah kita jawab. Mana yang belum paham, mana yang masih mengambang, tanyakan saja biar faedahnya meluas. Wa fi nasbi in kana mansuban nahwu aqramtu zaidan nafsahu wa ra'aitul qauma kullahum fa nafsa taukidun li zaidan. Ini kita baca saja karena sudah gampang. Wa kulla taukidun lil qaum wa taukidul mansubi mansubun mithluhu wa kullun minhuma. Kalau ini wa kullun ya. Wa kullun dan masing-masing. Karena ini enggak dalam hikayah. Dan masing-masing dari keduanya, yaitu dari kul dan dari nafas, keduanya adalah mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilaih.
Qala wa fi khafdihi, dan juga mengikut dalam masalah khafd. Ini taukid maknawi ya, ini taukid maknawi bukan taukid lafzi. Kalau taukid lafzi sudah jelas, lafadznya ngikut persis. Ja'a Zaidun Zaidun, enggak boleh ja'a Zaidun Zaidin. Wa fi khafdihi in kana mahfudhan nahwu sallamtu ala Zaidin nafsihi wa marartu bil qaumi kullihim. Fa nafsi taukidun li Zaidin wa kulli taukidun lil qaum. Wa taukidul mahfudhi mahfudun mithluhu wa kullun minhuma mudhaf. Masing-masing dari keduanya adalah mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilaih. Qala wa fi ta'rifihi in kana ma'rifatan kama taqaddama fi hadhil amtsilah. Dan juga taukid itu mengikuti muakkadnya dalam masalah ma'rifah. Dan ini sebenarnya enggak perlu. Kenapa? Karena semua taukid maknawi sudah ma'rifah jelas. Taukid maknawi sudah jelas-jelas ma'rifah. Jadi in kana ma'rifatan, jika ma'rifah ini adalah tahsilul hasil, sudah enggak perlu lagi. Karena semua taukid maknawi adalah ma'rifah karena dia mudhaf kepada domir ya toh, nafsuhu, kulluhu, jami'uhu, ainuhu, semuanya ma'rifah. Karena dia harus mudhaf kepada domir. Kama taqaddama fi hadhil amtsilah, sebagaimana telah lalu dalam contoh-contoh ini, fa inna Zaidan wal qauma ma'rifatani, karena Zaid dan qaum juga ma'rifah, keduanya adalah ma'rifah. Al-awwalu bil alamiyah, yang pertama yaitu Zaid, dia ma'rifah disebabkan karena Zaid adalah nama bil alamiyah. Wa tsani bi al, dan yang kedua al qaum ma'rifahnya pakai al. Wa nafsuhu wa kulluhum ma'rifatani, dan nafsu dan juga kullu ma'rifatani bil idhafati ila dhamir, disebabkan mudhaf kepada ma'rifah, maka dia juga dihukumi ma'rifah karena mudhaf kepada ma'rifah itu hukumnya ma'rifah. Qala wa lam yakulil musannifu wa tankirihi, musannif enggak mengatakan dan juga mengikuti dalam masalah nakirahnya. Kenapa? Kama qala fin na'at, sebagaimana pernah beliau katakan pada na'at, karena taukid maknawi ini enggak bisa dalam nakiroh. Taukid maknawi ini nggak bisa mentaukid nakiroh. Kalau mau mentaukid nakiroh itu pakai taukid lafzi, ja'a rajulun rajulun. Nggak boleh ja'a rajulun nafsuhu. Ini pendapatnya Basriyin. Nggak boleh ja'a rajulun nafsuhu. Ja'a rajulun nafsuhu nggak boleh. Lianna alfadhat taukidi kullaha. Jangan kulliha ya. Apa i'rabnya kullaha? Apa i'rabnya kullaha? Bahasa badal. Lianna alfadhat taukidi kullaha. Apa i'rabnya kullaha? Kan baru hadir dari tadi, belum hadir ke sini karena dia adalah taukid dari alfadho, bukan dari taukid. Kenapa? Karena dilihat domirnya ini kullaha, ini berarti harus kembali kepada jamak atau kembali kepada perempuan, sedangkan taukid di sini nggak mungkin perempuan. Jadi jangan salah, li'anna alfadho taukidi kulliha, jangan, yaitu taukid untuk alfad, karena semua lafaz taukid semuanya adalah ma'arifu, semuanya adalah ma'rifat. Ma'arifu jamak dari ma'rifatun. Karena lafaz taukidnya sendiri itu ma'rifah, sedangkan harus ada kesesuaian. Maka nggak boleh dipakai untuk mentaukid nakiroh. Jadi masalah taukid nakiroh itu nggak boleh pakai taukid maknawi, harus pakai taukid lafzi. Ini mazhabnya Basriyin. Fala tatba'un nakirati, maka dia itu taukid yang maknawi tadi, karena semuanya adalah ma'rifah, maka dia pun nggak boleh mengikuti nakiroh.
Tidak boleh mengikuti muakkadat, nakirot, kama huwa madhabul basriyin, sebagaimana itu adalah madhabnya basriyin. Adapun madhabnya kufiyin boleh mentaukid nakiro pakai taukid maknawi, ini boleh. Dan terserah mau ngikuti madhabnya basriyin, mau ngikuti madhabnya kufiyin, gampang. Wong nahwu itu nggak ada dalilnya. Selama itu bukan kesalahan yang fatal, yang masih ada sisi-sisi benarnya, nggak apa-apa. Mau ngikuti madhabnya basriyin, mau ngikuti madhabnya kufiyin, nggak apa-apa. Kalau kufiyun mereka membolehkan untuk mentaukid nakiroh dengan taukid maknawi. Mereka berdalil pakai satu bait syair, lakinnahu syaqahu an qila za rajabun ya laita iddata haulin kullihi rajabu. Akan tetapi dia itu membuatnya rindu ketika dikatakan bahwasanya ini sudah bulan Rajab. Duhai seandainya jumlah bulan seluruhnya adalah Rajab. Syahidnya adalah haulin kullihi. Kalau menurut madhabnya kufiyin boleh mentaukid nakirah pakai taukid maknawi. Kalau madhabnya basriyin nggak boleh, harus pakai taukid lafzi. Ja'a rajulun rajulun, nggak boleh rajulun nafsuhu, nggak boleh. Kenapa? Karena ja'a rajulun nafsuhu, nafsuhu itu adalah untuk mentakyin ainuhu, dirinya itu sendiri. Sedangkan rajulun itu masih nakiro, masih umum. Gimana sesuatu yang umum kok dikuatkan? Gimana sesuatu yang umum kok dikuatkan? Kalau madhabnya kufiyun boleh, asal nakiro itu nggak terlalu umum sekali, boleh. Nakiro itu asal nggak terlalu umum sekali, boleh. Itu madhabnya kufiyun. Jadi tadi saya katakan boleh, itu pakai syarat. Nakiro asal nggak terlalu umum sekali, nggak terlalu parah nakirohnya. Seperti haulin di sini, lakinnahu syaqahu an qila za rajabun ya laita iddata haulin kullihi rajabu. Qala wa mahallu basti hadhil mas'alati wa ma'rifati. Naam, ataf ke bahasa mahallu ma'rifatir rajihi gitu. Dan tempat untuk membentangkan masalah ini, demikian juga tempat untuk mengetahui wa ma'rifatir rajihi fiha yutlabu minal mutawwalati. Bisa dicari dalam kitab-kitab mutawwalat, yaitu yang dipanjangkan, kitab-kitab yang ditulis secara tuntas. Fa inna hadzal kitaba mawdu'un lil mubtadi', karena sesungguhnya kitab ini adalah diletakkan untuk pemula. Mubtadi' dengan mubtadi' beda artinya, jadi jangan disamakan. Mubtadi' artinya ahlul bid'ah, seorang yang melakukan bid'ah. Kalau mubtadi' ini adalah pemula. Wa huwa yakfi fi awalil amr an ya'rifa syai'a ijmalan, sedangkan yang namanya pemula itu di awal kali mengenal, cukup mengetahui sesuatu itu secara global saja. Wallahul musta'an. Selesai kita alhamdulillah dari pembahasan taukid. Dan taukid itu ada yang mentaukid kalimah, kata, ada yang mentaukid kalam. Kemudian taukid dalam bab tabi' dibagi menjadi taukid lafzi dan taukid maknawi. Maka itu tadi, kalau mau paham dalam pelajaran nahwu ini harus pintar bikin bagan. Bikin bagan itu maksudnya bikin bagan itu dibagi-bagi itu loh. Ini pakai kotaan, dibagi menjadi lagi, ini digambar sendiri. Itu cepat dalam mengingat. Meringkas sendiri, bikin bagan sendiri, bikin skema sendiri. Ini kalau memang rajin dan pengen paham dalam bab ini. Ya memang butuh pengorbanan, butuh capek, butuh perjuangan, tapi ilmu nahwu itu ya ikhwah, kalau sampean benar-benar paham, ini manfaatnya insya Allah akan sangat-sangat besar. Karena ibaratnya sampean punya kendaraan, mau pergi kemana sesuka hati, mau belajar ilmu mustalah, mau belajar ilmu hadis, mau baca Majmu' Fatawa, mau baca kalamnya Ibnul Qayyim, mau baca apa saja bisa dibaca.
Maka ini ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita sebagian darinya. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-badal. Ini yang terakhir dari tawabi. Qala idza ubdila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i rabih. Apabila diganti suatu isim dari isim yang lain atau suatu fi'il dari fi'il yang lain, maka penggantinya tadi tabi'ahu, fa'ilnya dhamir huwa kembali kepada ke depan, yaitu al-badal. Maka badal ini mengikutinya di dalam semua i'rabnya. Maka di sini musannif langsung memberitahu bahwasanya badal itu bisa untuk isim dan ada juga yang untuk fi'il, yaitu khusus fi'il mudhari'. Yang mu'rab. Karena yang mu'rab hanyalah fi'il mudhari'. Itu ya, kawan. Qala asy-syarih waffaqahullahu taala aqulu al-badalu fil lughati al-iwadu minasy-syai'. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya badal itu adalah bahasanya Basriyin. Kalau bahasanya Kufiyin mereka bilang tarjamah, tabyin dan juga takrir. Pakai kaf. Takrirun, pengulangan. Karena badal itu seperti kedudukannya seperti dua omongan. Telah datang saudaramu si Zaid. Jadi aslinya itu seperti telah datang saudaramu, maksudnya telah datang Zaid gitu loh. Jadi seakan-akan dua jumlah. Seakan-akan dua jumlah. Karena dia itu untuk menguatkan. Jadi badal secara bahasa artinya adalah ganti. Ini adalah bahasanya Basriyin. Kalau bahasanya Kufiyin ada apa tadi? Tarjamah, tabyin dan juga takrir. Mereka bilang seperti itu. Sebagaimana dalam domir itu juga punya nama sendiri mereka. Karena memang antara Basriyin dan Kufiyin ini dua kubu yang sangat berpengaruh sekali dalam ilmu nahwu. Mereka adalah dua kiblat dalam ilmu nahwu. Ada yang berkiblat kepada Basriyin, ada yang berkiblat kepada Kufiyin. Sebelumnya diketahui juga bahwasanya orang dalam ngomong itu butuh hal-hal seperti ini. Kadang di dalam omongannya butuh badal, butuh pengganti atau butuh penguat untuk memperjelas dengan macam-macamnya. Ada beberapa macam badal nanti. Pokoknya ini termasuk perangkat atau salah satu yang dibutuhkan di dalam pembicaraan sehari-hari. Qala asy-syarih aqulu al-badalu fil lughati al-iwadu minasy-syai', yaitu ganti dari sesuatu. Itu namanya badal. Saya tolong dibadalkan. Itu badal. Jadi badal haji itu ganti. Itu adalah ganti. Taqulu istabdaltu kada min kada. Kamu katakan saya meminta ganti perkara ini untuk mengganti perkara yang lain. Min berarti yang diganti. Kalau setelah min itulah yang diganti. Sebelum min itu sebagai gantinya. Saya meminta ganti yang baru dari sesuatu yang lama. Wa abdaltu kada min kada, dan saya mengganti ini dari ini. Dari sesuatu yang diganti. Istabdaltu sama abdaltu itu maknanya sama, tapi kalau istabdaltu itu ada permohonan. Saya minta ganti. Kalau abdaltu saya sendiri yang mengganti. Turidu annaka ista'abtahu minhu, maknanya adalah kamu meminta ista'ado yasta'idu. Ista'ado dari kata-kata iwat, ado. Ista'ado artinya meminta ganti, sama. Istabdala, istaf'ala, ista'ado. Aslinya ista'wado. Wa fi tanzil qauluhu ta'ala asa rabbuna ay yubdilana khairan minha ay yu'awwiduna. Semoga saja Rabb kami menggantikan kita dengan sesuatu yang lebih baik.
Ini juga sebagai dalil bahwasanya ganti itu seharusnya lebih baik. Ganti itu lebih baik dari yang diganti. Badal itu harus lebih baik dari yang diganti. Namanya diganti. Fungsinya untuk apa? Untuk lebih baik. Ganti oli, gantinya lebih baik. Ganti ban, ganti warna rumah, ganti cat, ganti semua itu yang diganti atau yang menjadi pengganti itu adalah lebih baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair." Kalau gantinya malah yang lebih jelek, ini enggak benar. Ini keliru, salah langkah mengganti sesuatu dengan yang lebih jelek. Yang namanya ganti itu harus lebih baik. Makanya mau ganti presiden, mau ganti, ini harus lebih baik. Kalau nggak ada, ya jangan diganti. Oh, ganti itu harus lebih baik. Kalau ternyata sama, maka jangan diganti. Nggak perlu ikut andil dalam ritual mengganti, karena itu nggak syar'i. Yang ingin saya maksudkan adalah ketika ganti itu harus lebih baik, maka di dalam ilmu nahwu badal itu juga seperti itu. Yang belakang itu usahakan lebih jelas atau lebih yang diinginkan. Makanya nanti ada dalam definisi itu badal itu al-maqsudu bil hukum, dialah yang memang yang dimaksud dengan hukum. Tujuan awal adalah justru malah badalnya. Karena dialah yang lebih baik. Dialah yang lebih menjelaskan, dialah yang lebih mewakili. Kalau tadi itu kaidah umum bahwasanya ganti itu harus lebih baik daripada yang digantikan, itu kaidah umum. Kalau ini adalah penerapannya dalam ilmu nahwu. Qala wastilahan huwa at-tabi'u al-maqsudu bil hukm bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi. Dalam istilah ahli nahwu, badal itu adalah sebuah tabi', sebuah pengikut. Yang dia itu adalah memang yang dimaksudkan secara awal dengan sebuah hukum. Ya hukum apa saja? Hukum dalam musnad, dalam isnad. Bil hukum yaitu hukum dalam isnad. Bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi, di mana dia itu adalah sesuatu yang diinginkan dengan secara awal dengan sebuah hukum, ini enggak pakai perantara antara dia dan antara matbu'nya. Ini nanti akan dijelaskan. Faqauluhum, maka ucapannya para nuha at-tabi jinsun yasmalu jami'at tawabi. Yang namanya tabi itu adalah isim jenis, sebuah jenis yang mencakup semua tawabi, mencakup naat, mencakup taukid, mencakup atau bayan. Baru nanti dikeluarkan. Itu kalau caranya bikin definisi itu seperti itu, dibuatkan secara umum dulu, baru dikeluarkan satu persatu. Itu namanya bikin definisi. Definisinya motor adalah sebuah kendaraan yang sebuah kendaraan itu umum, bisa mobil, bisa pesawat, bisa kereta api. Tapi kalau sudah pakai yang memiliki roda 2, maka mobil nggak ikut, pesawat nggak ikut. Nah, itu namanya bikin definisi seperti itu. Caranya pakai jenis dulu yang umum, terus baru dikeluarkan satu per satu. Wa qauluhum al-maqsudu bil hukm, definisi ucapan mereka dalam definisi bahwasanya badal itu adalah sesuatu yang diinginkan dengan hukum, mukhrijun lin na'ti wa atfil bayani wat taukid. Nah, disinilah perbedaan badal dengan na'at dan juga dengan ataf bayan maupun taukid. Kenapa? Karena sebenarnya badal itu adalah inti pembicaraannya. Dia itu malah tujuan utama. Kebalikannya dari na'at. Na'at itu malah untuk menjelaskan. Kalau badal itu malah yang menjelaskan itu yang depannya. Diingat. Semua na'at atau bayan taukid itu adalah menjelaskan yang depan. Kalau badal kebalikan, yang depannya malah menjelaskan belakangnya. Karena yang depan itu sebagai tautiah, sebagai hanya sebagai muqaddimah saja. Tapi yang dimaksudkan sebenarnya yang paling dituju dengan ucapan itu adalah yang belakang. Jadi yang depan itu malah jadi penjelas atau hanya sebagai
penyempurna saja. Jadi kebalikan, kalau badal itu malah yang depan yang menjelaskan yang belakang. Kalau na'at, ja'a rajulun alfa, ja'a Zaidun al-fadilu, telah datang Zaid. Dia adalah orang mulia, yang mulia. Maka yang dimaksudkan, yang ingin dihabarkan di sini adalah Zaid. Adapun sifat yang mulia itu hanya sebagai penjelas. Demikian juga ataf bayan. Ja'a Zaidun akhuka, telah datang Zaid. Dia itu saudaramu, saudara seiman. Demikian juga taukid. Ja'a Zaidun nafsuhu, telah datang Zaid, dirinya sendiri. Itu untuk menjelaskan. Tapi kalau badal, contohnya juga sama. Ja'a Zaidun akhuka. Itu kalau yang dimaksudkan adalah, yang paling diinginkan adalah yang paling belakang. Kalau badal seperti itu. Makanya dulu pernah saya bilang, untuk membedakan antara ataf bayan dengan badal, salah satunya adalah badal itu adalah tujuan utama. Sedangkan ataf bayan itu untuk tujuan kedua. Jadi yang primer, yang utama itu malah yang badal. Telah datang Zaid. Ini loh, saudaramu. Tuh, jadi yang justru malah yang ditekankan, yang dititik beratkan itu adalah pada yang belakangnya. Itulah namanya badal. Kalau seandainya ja'a Zaidun akhuka, yang dititik beratkan adalah Zaid, maka jangan di-i'rab badal, tapi di-i'rab ataf bayan. Paham? Kalau yang kamu titik beratkan itu adalah yang depan, maka ngirobnya jangan badal. Yang badal itu harus titik beratnya harus yang di belakang. Nah ini gimana bedakannya? Yo ini kembali kepada mutakalimnya atau dari konteks perkataannya. Makanya saya tadi katakan badal itu harus lebih baik, harus lebih jelas, harus lebih yang diinginkan, harus lebih yang lebih dititik beratkan. Itu. Jadi na'at atau bayan, taukid itu adalah semuanya adalah yang nomor 2 menjelaskan yang pertama. Tapi kalau badal yang pertama malah cuma sebagai mukammilat atau sebagai penyempurna saja. Tujuan utama yang paling diprioritaskan adalah yang kedua. Itu bedanya. Itu yang dimaksud dengan maqsudu bil hukm. Al-maqsudu bil hukm. Badal itu adalah prioritas pembicaraan. Adapun na'at atau bayan, taukid itu yang prioritasnya adalah man'utnya, kemudian maktuf bayannya dan juga muakkadnya. Itulah yang diprioritaskan. Tapi kalau badal, dialah yang diprioritaskan, datang walaupun datangnya terlambat, tapi dialah yang paling mewakili. Maka jadilah badal, datang di belakang tapi mengambil inti. Li'annaha mukammilatun lil maksud, karena semua dari an-na'at atau bayan dan juga taukid, semua itu hanyalah penyempurna untuk maksud. Bil hukum, penyempurna kepada maksud utama, yaitu man'utnya, yaitu maktufnya, yaitu muakkadnya, walaisat maksudatan bil awal. Dan semua dari na'at dan juga dari ataf bayan dan juga taukid, mereka semua itu bukanlah tujuan utama. Mereka semua bukanlah tujuan utama. Fa idza qulta masalan, apabila kamu katakan contohnya ja'a Zaidun al-fadilu, kana al-maqsudu bil hukm wa huwa al-maji' fi hadzal mithali huwal matbu'u. Kalau huwa dijadikan sebagai isim mubtada, al-matbu'u khabar bisa. Kalau huwa cuma dijadikan dhamir fasl, maka bacanya kanal maqsudu bil hukmi wa huwal maji'u fi hadzal mithali huwal matbu'a. Sebagai khabar dari kana. Dan huwa itu cuma dhamir fasl. Wa huwa Zaidun. Maka apabila kamu katakan ja'a Zaidun al-fadilu, telah datang Zaid yang mulia, maka yang dimaksud dengan hukum secara awal itu adalah matbu'. Bukan tabi'nya, yaitu Zaid. Wattabi'u wa wal fadil, sedangkan tabi'nya yaitu na'at fadil innama dzukira taudihan, hanya saja disebutkan fungsinya untuk memperjelas li Zaidun bagi Zaid, la ghair, tidak ada fungsi lain.
Jadi ja'a Zaidun al-fadilu, yang diinginkan dengan maji, dengan hukum yang dititik beratkan adalah pada Zaid. Al-fadilu ini cuma sebagai penjelas saja. Beda lagi kalau dimaukan ja'a Zaidun al-fadilu ini niatnya adalah yang memang kamu titik beratkan, maka nanti bisa di'rab badal. Misalnya yang lebih dikenal adalah al-fadil yang sering dibahas, al-fadil. Siapa tahu al-fadil? Siapa sih orang yang setiap hari dibahas dia adalah orang mulia? Ja'a Zaidun al-fadilu, sang. Nah, gitu loh. Tergantung ya ikhwah, tergantung mana yang dititik beratkannya. Kalau yang dititik beratkannya adalah yang belakang, maka itulah badal. Wa mithluhu al-bayan wa taukid. Demikian juga sama, atau bayan dan taukid juga seperti itu. Menjelaskan yang pertama, bi khilafil badal, beda dengan badal. Fa innahu wal maqsudu bil hukm. Karena sesungguhnya badal itu adalah justru walaupun dia itu terletak nomor 2, tapi dialah yang paling dipertamakan, yang paling utama, yang paling diprioritaskan dengan sebuah hukum. Dunal mubdal minhu, bukan mubdal minhunya, yaitu yang jadi kalau na'at kan ada man'ut, kemudian taukid kan ada mu'akkad. Kalau badal ini kawannya, pasangannya namanya mubdal minhu, sesuatu yang diganti darinya, alias yang lawas, alias yang lama. Badal itu yang baru, mubdal minhu itu yang lama, makanya pakai minhu, diganti darinya, sesuatu yang diganti, itu pasangannya badal. Kalau na'at pasangannya man'ut, na'at man'ut, taukid mu'akkad, atau ma'tuf. Kemudian badal pasangannya adalah mubdal minhu. Maka kalau badal yang dimaksudkan adalah justru badalnya, bukan mubdal minhunya. Berbeda dengan na'at, maka yang dimaksudkan utama adalah man'utnya. Atau bayan juga yang dimaksudkan pertama adalah maktufnya. Taukid juga yang dimaksudkan utama adalah muakkadnya. Adapun badal malah yang dimaksudkan utama adalah malah badalnya. Fa idza qulta mathalan jaa Zaidun akhuka. Maka apabila kamu katakan contohnya telah datang Zaid, yaitu saudaramu. Kanal badal wa huwa akhuka huwal maqsuda bil hukm. Maka badal di sini adalah akhuka sebagai badal, maka dialah yang dimaksud dengan hukum, dialah yang dituju utama. Wa huwal maji, apa hukumnya? Yaitu kedatangan. Al hukum di sini adalah al maji. Hukum dalam setiap pembicaraan yo musnadnya itu. Di sini adalah maji. Wal mubdal minhu, sedangkan mubdal minhunya yang lawas, yang diganti, wa huwa Zaidun, innama dzukira tauti'atan wa tamhidan li dzikril akhi. Zaid itu justru malah disebutkan itu hanya sebagai permulaan saja, hanya sebagai persiapan. Tauti'atan itu untuk mempersiapkan, wa tamhid juga sebagai muqaddimah. Lidzikril akh, untuk menyebutkan yang lebih penting yaitu akh. Jadi di sini ini ja'a Zaidun akhuka, ini adalah titik beratnya adalah harus akhuka. Lain kalau ini titik beratnya adalah Zaid. Dan ini gimana ngukurnya ya ikhwah? Ngukurnya ya kepada tingkat kepemahaman seorang yang diajak bicara. Kalau memang yang sudah dipahami itu adalah Zaid, yang sering dikenal itu adalah Zaid, maka akhuka ini malah jadi apa? Malah jadi atau bayan gitu. Telah datang, itu loh si Zaid. Dia itu adalah saudaramu. Nah, ini atau bayan kalau gitu. Tapi kalau yang dikenal itu justru malah akhuka, misalnya seperti orang yang kehilangan saudaranya dan dia nggak seberapa kenal namanya. Ja'a Zaidun, dia itu adalah akhuka, justru malah yang diinginkan. Paham?
Gitu. Pokoknya harus bisa membedakan kapan di i'rab ataf bayan, kapan di i'rab badal. Itu tadi titik beratnya kalau yang belakang ya maka badal. Kalau titik beratnya yang depan maka itu adalah ataf bayan. Satu contoh bisa untuk beberapa permasalahan tergantung niatnya. Maka badal itu adalah yang depan itu hanya sebagai tauti'ah, sebagai pemulus saja, sebagai basa-basi saja. Tapi yang dimaukan adalah yang belakang. Saya pengen jajan. Nah, ini deng nasi. Nah, gitu loh. Jadi bilang jajan itu cuma basa-basi. Misalnya datang ke Kenduren atau ke Waliman. Mana ini jajannya? Nasinya. Nah, berarti kan tujuan utama adalah nasi. Seperti itu loh. Jadi jajan itu cuma untuk basa-basi dulu. Untuk yang namanya ngomong kan butuh gitu kadang. Jadi kita biar paham fungsinya badal itu seperti itu. Badal itu mubdal minhunya itu cuma untuk tauti'ah, untuk basa-basi dulu, digiring, baru di belakang baru tujuan utamanya apa. Saya kesini mau ngomong lama, baru ternyata ujung-ujungnya pinjam duit. Nah, gitu loh. Itu namanya badal. Jadi dia tujuan utama dari ucapan. Adapun yang depan-depannya itu cuma sebagai pemulus atau sebagai tamhid, permulaan pendahuluan saja. Li'anna dzikral maksudi bil hukm ba'da tauti'ati lahu yadullu ala ta'kidil hukm wa takririhi. Karena menyebutkan tujuan utama setelah basa-basi lama, setelah dipersiapkan lama, ini menunjukkan kuatnya sebuah hukum dan tertancapkannya hukum tersebut. Karena seperti ini tadi kan, ja Zaidun akhuka. Jadi sangat kuat sekali karena itu tadi saya katakan apa? Seperti jumlahnya diulang, ja Zaidun, ja akhuka gitu loh. Makanya badal itu untuk menguatkan. Badal itu untuk menguatkan sebuah pembicaraan. Karena dikasih basa-basi dulu, baru di to the point, baru di to the point-nya baru disebutkan. Jadi omongannya semakin tegas dan semakin kuat. Paham? Dipahami di sini? Itulah badal. Nah, kita harus mengaitkan ini dengan fungsi omongan. Ya, harus kita tadi makanya kita sampai jelaskan sampai pakai kenduren, pakai apa biar paham. Harus seperti itu. Jangan cuma paham badal itu gini, badal itu gini. Harus diresapi. Harus diresapi. Supaya paham nahwu itu harus diresapi. Fungsinya untuk apa? Terus kita terapkan pada pembicaraan kita sehari-hari. Oh, sama seperti itu ternyata. Gitu loh ya ikhwah. Qala wa qauluhum bila wasithah. Sekarang definisi tanpa wasithah. Mukhrijun li atfin nasak. Kalau ataf bayan tadi kan sudah keluar. Sekarang ataf nasak. Ataf nasak itu juga yang sebagiannya, bukan semua ataf nasak. Li'at fin nasak ini sebagiannya saja, yaitu yang bal. Karena bal ini fungsinya juga persis badal untuk mengganti. Nahwu ja'a Zaidun bal amrun. Telah datang Zaid. Bukan ding, tapi Amr. Nah gitu. Ini badal ini juga bisa sebenarnya, tapi dihilangkan balnya. Ja'a Zaidun Amrun. Itu juga bisa, namanya badal ghalat nanti. Ja'a Zaidun Amrun. Itu juga bisa. Makanya untuk membedakan badal dengan ataf nasak, kemarin kan kita lewati ataf itu kan ada dua, ataf bayan sama ataf nasak. Ataf yang untuk mengait atau mengikat atau menyusun, itu makna nasak. Ja'a Zaidun bal amrun, telah datang Zaid, bahkan Amr. Fa inna amrun wa in kana maqsudan bil hukum. Amr di sini yang dimaksud dengan hukum maji yang pertama justru di sini adalah Amr, sama persis dengan badal. Cuma bedanya apa? Illa annahu biwasitati harfil ataf wa huwa bal. Bedanya ini dengan badal adalah dia itu menggunakan
tujuan hukum, tujuan awal hukumnya justru menggunakan wasitoh huruf, perantara huruf yaitu bal. Maka di sini bukan diirob badal, tapi diirob atof. Bal amrun, amrun di sini atof dari Zaid, bukan badal. Seandainya nggak ada balnya, nggak ada hurufnya, maka boleh diirob badal. Ja'a Zaidun, Amrun, Muhammadun, Aliyun. Nah, bisa badal bolak-balik, salah terus. Telah datang Muhammad, enggak deng, Amr, enggak deng, Ali. Bisa. Ja'a Zaidun, Amrun, Aliyun, Muhammadun, boleh. Semuanya adalah irabnya adalah badal ghalat. Jadi paham ini definisi badal tadi adalah tabi, sebuah pengikut yang dia itu didatangkan adalah tujuan utama. Justru dia adalah inti dari yang diinginkan. Tapi nggak perlu pakai perantara huruf. Maka tabi yang diinginkan dengan hukum pertama ini mengeluarkan naat. Jadi itulah bedanya badal dengan naat. Bedanya badal dengan atof bayan. Bedanya badal dengan taukid. Itu. Walaupun sebenarnya ya ikhwah, perbedaan yang paling utama adalah dari fungsi. Wes itu saja. Ini kan kita ini cuma berbicara masalah dohir, masalah bangunan kata. Sebenarnya dari fungsi awal itu sudah beda. Wes, itu untuk membedakan. Seperti ini hanya pembahasan secara kasat mata atau dari dohiriyahnya saja, dari lahiriahnya saja. Kalau dari sisi batin, dari sisi penggunaan sudah memang beda fungsi. Naat punya fungsi sendiri, atof bayan punya fungsi sendiri, taukid punya fungsi sendiri. Fungsinya taukid dengan badal sudah beda. Makanya sering sekali saya tekankan, belajar nahwu itu yang paling penting itu memahami fungsinya. Itulah yang membuat sampean paham bismillah azza wajal. Jadi fungsinya. Jadi fungsi badal dengan fungsi taukid sudah beda. Fungsi naat dengan fungsi taukid sudah beda. Fungsi taukid itu untuk menguatkan, badal itu untuk mengganti dengan yang lebih baik. Atau bayan itu untuk menjelaskan saja. Naat itu fungsinya untuk mensifati. Makanya dia harus pakai apa? Harus mustaq, nggak boleh jamid kan? Nggak boleh jamid karena sifat, harus dari perbuatan-perbuatan yang bersifat. Bukan nggak boleh jamid. Makanya yang paling penting dari belajar nahwu itu harus dihayati fungsinya. Kalau mungkin bagi pemula nggak apa-apa lah untuk anak-anak didoktrin, sekedar ngafal. Tapi kalau sudah dewasa, sudah mau mikir, supaya akal kita ini kepake. Allah Subhanahu wa taala membekali kita akal ini untuk dipakai. Afala ta'qilun itu sebenarnya adalah sindiran yang sangat menyakitkan dari Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Akal padahal ada akalnya tapi nggak dipakai. Namanya akal baru. Makanya anak-anak itu kadang bilang dijual akal lama tapi kondisi baru. Kenapa? Sejak lahir nggak pernah dipakai katanya. Maka dipakai ya, dipakai untuk mikir, dipakai untuk meresapi, dipakai untuk menghayati, karena itu adalah nikmat akal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.